죽였어! 말해! 야, 그러니까 제발 혼자 개똥 잡지 말고 다시 던. 정신 차리고 내 말 좀 들으라고! 부탁할게. Adegan dimulai dengan dikumpulkannya para peserta di tengah-tengah ruangan. Para staf melakukan inspeksi ke masing-masing peserta. Sementara itu, frontman yang menyaksikan di balik layar memerintahkan para staf untuk melanjutkan permainan. Gi-hun yang merasa khawatir dengan keadaan si kakek memberikan jaketnya untuk menutupi celana si kakek yang basah karena mengompol tadi malam. Sang kakek berterima kasih. Kemudian dibalas oleh senyuman dari Gi-hun. 고맙네, 어르신. Pengumuman kembali muncul, memberitahukan bahwa game keempat akan segera dimulai dan para pemain digiring oleh staf. Namun di tengah perjalanan, dengan serentak mereka menghentikan langkah dan menatap ke langit-langit dengan sentuhan musik klasikal yang menggema di seluruh penjuru ruangan. 기회를 부여받아야 합니다. 참가자 여러분께 Diperlihatkanlah rentetan tubuh manusia yang sudah tak bernyawa, menggantung tepat di atas para peserta. Sekelompok mayat tersebut merupakan para oknum staf penjual organ dan juga si dokter yang kemarin dibunuh karena melanggar aturan. Para peserta membisu, memberi tatapan kosong didampingi dengan rasa tak percaya. Dengan ini, Squid Games episode 6 dimulai. Adegan berlanjut pada Jungwoo yang tengah memotret bukti-bukti yang dia temukan. Namun tiba-tiba, sebuah telepon berdering. Jungwoo menghampiri sumber suara itu, namun beberapa saat kemudian muncul hentakan langkah kaki di tepi ruangan. Seperti yang kita duga, itu adalah frontman. Frontman speaking. Saat frontman meraih telepon tadi, Jungwoo sudah lebih dulu bersembunyi di balik ruangan lain. Telepon pun diangkat. Frontman mengonfirmasi bahwa ada masalah kecil yang terjadi namun berhasil dibereskan. Dia pun meyakinkan orang di seberang telepon agar tak perlu khawatir dan mereka akan memastikan tak ada bekas yang tersisa pada saat para VIP tiba. Setelah mengonfirmasi bahwa game akan dilanjutkan, frontman menutup telepon dan pergi meninggalkan ruangan dan adegan pun berganti. Ryung menghampiri dan mengejek si Jabri karena kematian si dokter. Tentu saja, preman ini merasa kesal. Namun, ia tak bisa melakukan apapun selain mengumpat di belakang wanita yang kini berjalan meninggalkannya. Pengumuman terkait permainan keempat dilanjutkan. Para peserta diberitahu bahwa mereka akan bermain berpasangan di game kali ini. Dan mereka bebas memilih pasangan masing-masing dalam waktu 10 menit. 사람의 동의하에 서로 조율자 주식이. Kembali pada Jungwoo yang sekarang menghampiri telepon dan berusaha menggunakannya dengan menelpon nomor darurat. Namun sayangnya, telepon tersebut tidak berfungsi. Pemilihan pun dimulai. Ryung dengan sigap langsung menghampiri para pria agar berpasangan dengannya. Pertama, dia menghampiri Gi-hun. Namun Gi-hun tak menjawabnya. Dia pun beralih ke Sang-woo sambil menggodanya. Tapi dia pun tak menjawab juga. Ryung yang 2 kali ditolak langsung menatap semua anggota kelompoknya. Dia bersikeras ingin diterima dan berkata bahwa mereka hanya malu untuk bilang ingin bermain dengannya. Omong kosongnya terus berlanjut sampai pada akhirnya dia dipotong oleh Sebyok. Sebyok berkata bahwa tak ada satupun yang mau berpasangan dengan pria dan wanita tua. Sebyok berjalan meninggalkan kelompoknya. Dan si gadis bertindik pun menyusulnya. Setelah Sebyok, gadis bertindik dan Ryung pergi, pemilihan pasangan di kelompok mereka berlanjut. Gi-hun tadinya ingin berpasangan dengan Sang-woo, namun Sang-woo terlebih dahulu memilih Ali sebagai pasangannya. Ali sempat ragu, namun Gi-hun berkata kalau dia tidak apa-apa dan bisa mencari pasangan lain. Satu persatu dari mereka telah menemukan pasangan masing-masing. Gi-hun dihampiri oleh si kakek, namun Gi-hun memohon maaf dan berniat menolaknya dengan halus. 죄송한데 이 도시 없으면은. Tetapi bukannya meminta untuk berpasangan, si kakek justru malah memberikan jaketnya agar Gi-hun tidak diremehkan nantinya. Adegan berpindah pada Sebyok, yang kemudian dihampiri oleh si gadis bertindik dari belakang. Gadis bertindik menawarkan diri untuk menjadi pasangan Sebyok. Walaupun sempat menolak, pada akhirnya mereka setuju untuk berpasangan setelah si gadis bertindik meyakinkannya. Gi-hun berbicara dengan pria yang mengaku sebagai guru matematika. Si guru menawarkan diri untuk berpasangan dengannya. Gi-hun sempat ragu, namun si guru MTK bilang kalau dia tidak segera mendapatkan pasangan, maka dia akan otomatis tereliminasi.
Dia pun menunjuk ke arah si kakek yang duduk seorang diri, berkata bahwa dialah yang nanti akan tereliminasi karena tak ada satupun yang mau bermain dengannya. Gihun menatap si kakek. Kemudian setelah ragu-ragu, akhirnya Gihun menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan. 합시다 나랑. 영아님. Tapi bukannya pada si guru MTK, namun pada si kakek yang masih sendiri. Dengan ini, waktu pemilihan pasangan pun selesai, menyisakan Ryung yang belum dapat siapapun. Azab tukang gibah mulut ember emang kayak gini, cok. Gak ada yang mau nemenin kan? Dengan putus asa, dia menghampiri orang-orang yang sudah punya pasangan dan memaksa mereka untuk mengganti pasangannya. Apakah berhasil? Tentu saja tidak, dasar dobleh. Bahkan tanpa tahu malu, dia juga berusaha membujuk pasangan si Jabrik dan menghasutnya dengan mengungkapkan persengkongkolan si Jabrik dan dokter. Tapi tentu saja dia tidak percaya. Ryung berakhir menjadi satu-satunya orang yang tersisa. Dengan perlawanan yang sia-sia, ia pun langsung dibawa oleh para staf keluar dari ruangan tersebut. Sekarang adegan beralih ke para peserta yang telah sampai di lokasi permainan keempat yang dibuat mirip seperti komplek perumahan. Partner si Jabrik bertanya apakah yang dikatakan Ryung itu benar. Namun si Jabrik menyangkal omongan tersebut dan berkata bahwa Ryung hanya asal bicara karena putus asa. Para pemain diperintahkan untuk mengikuti arahan staf. Di tengah perjalanan, Sangwoo menyemangati Ali dan meyakinkan bahwa mereka berdua akan keluar dengan selamat dan kembali pada keluarga mereka. Ali tersenyum optimis dan berkata bahwa dia akan menang kalau bermain bersama Sangwoo. Di sisi lain, si kakek yang berjalan dengan Gihun bilang bahwa komplek ini mirip dengan tempat tinggalnya yang dulu. Gihun menimpali, berkata bahwa dia dulu juga pernah tinggal di lingkungan yang sama. Mereka pun sampai di tujuan masing-masing. Kemudian diberikan sebuah kantong kecil yang berisikan 10 biji kelereng. Gihun bertanya apakah si kakek pernah main kelereng. Si kakek menjawab sambil tersenyum, mengaku bahwa dulu dia cukup mahir dalam memainkannya. Gihun tertawa lega dan berkata bahwa dia juga jago main kelereng. Si kakek menawarkan perjanjian kepada Gihun untuk menjadi ganbu, yaitu teman sepermainan yang tidak perhitungan untuk berbagi kelereng dan dakji bersama. Gihun dan si kakek melakukan janji jari manis sebagai bukti persetujuan mereka. Dengan bersemangat, Gihun mengajak si kakek untuk menyikat semua kelereng di luar sana. 자신의 구슬을 가지고 시합을 벌여 자신의 구슬을 가지고 Pengumuman pun berlanjut. Dikatakan bahwa di game kali ini, mereka harus bersaing dengan pasangan masing-masing menggunakan 10 kelereng yang mereka miliki. Senyum yang terpasang di wajah Gihun memudar. Dihantam kenyataan bahwa orang yang barusan menjalin janji dengannya malah menjadi lawan di permainan kali ini. Para pemain lain saling menatap pasangannya dengan lesu. Tidak siap menerima kenyataan bahwa mereka harus membunuh pasangannya yang mereka percayai. 상대의 구슬 10개를 모두 따 씨발. 형. Dan permainan keempat resmi dimulai. 가자. 이렇게 넋 놓고 있다가 Ali masih terlihat ragu dan enggan memulai permainannya. Namun Sangwoo langsung meyakinkan dan memberitahunya cara untuk bermain. Ali berkata kalau dia tidak pernah main kelereng sebelumnya. Serius, emang orang Pakistan gak main kelereng cuy? Di sisi lain, Saebyok dan gadis bertindik duduk diam di sebuah tangga. Saebyok langsung bertanya permainan apa yang akan mereka mainkan. Namun si gadis tindik malah bertanya apakah Saebyok beneran mata-mata dari Korea Utara. Saebyok langsung menepis pertanyaan tersebut. Kemudian si gadis tindik bilang kalau dia juga tidak tahu apa yang harus dimainkan. 우리 마음대로 정해도 된다며. 오케이. Sementara di sisi Gihun dan si kakek, bukannya mulai bermain, si kakek malah jalan-jalan keliling komplek. Jadi sekarang mending kita pindah ke Sangwoo dan Ali aja. Mereka memutuskan untuk bermain tebak ganjil genap yang ada di balik tangan lawan masing-masing. Pas ditanya, ternyata Ali juga malah tidak tahu apa itu ganjil genap. Tapi setelah diajari akhirnya dia ngerti juga cuy. Game pun dimulai. Ali mendapat giliran pertama dan memilih ganjil sebagai tebakannya. Namun pada saat kamera bergerak, adegan ternyata berganti pada si Jabrik dan juga bawahannya. Ternyata mereka memainkan game yang sama. Dan kali ini bawahan si Jabrik memimpin pertandingan. 이와 이 새끼야. 개새끼가 죽고 싶네. Sifat aslinya muncul. Bawahan tersebut jadi angku dan mengejek Om Jabrik karena belum menang sekalipun. Kembali pada Saebyok dan gadis bertindik. Si gadis bertindik bilang agar mereka menyelesaikan permainan dalam satu putaran. Si gadis tindik berkata agar Saebyok tidak usah terburu-buru dan ngobrol dulu. Saling berbagi cerita tentang hal yang tak mau mereka katakan pada orang lain.
Dan kemudian, mereka bisa bermain di menit-menit akhir. Sangwoo dan Ali masih bermain. Namun kali ini, Sangwoo merasa frustasi karena terus-terusan kalah dan kelerengnya sisa sedikit. Ali memohon pada staf untuk mengganti lawan. Namun Sangwoo langsung memotong Ali dengan sedikit emosi. 쓸데없는 소리 하지 말고 빨리. Kembali pada Gi-hun, dia mengadu pada staf, berkata bahwa si kakek sudah terkena demensia dan tidak waras karena malah terus jalan-jalan dan mengabaikannya. Staf tersebut tidak menjawab. Pada akhirnya, Gi-hun mulai emosi dan mendorong si kakek ke tembok. 분명히 살이라고요. 죽어요. 살아서 나가야 돼. 나가야 된다고. Gi-hun berteriak dan memohon agar si kakek segera memulai permainannya. Si kakek yang tidak berdaya langsung mengiyakan permintaan Gi-hun. 놀아주면. Di sisi Bang Jabrik, sekarang dia terlihat frustasi karena terus-terusan kalah oleh bawahannya. Dia pun meminta agar permainannya diganti. Tapi bawahannya menolak cuy. Bang Jabrik menghampiri staf, berkata bahwa kalau mereka menjunjung kesetaraan, maka mereka harusnya bisa mengizinkan pergantian game. Dan akhirnya, permintaan Bang Jabrik disetujui. 인정합니다. Sekarang kembali ke Sangwoo dan Ali lagi. Namun masih seperti sebelumnya. Lagi-lagi Sangwoo kalah. Dan saat Sangwoo memeriksa sisi kelerengnya, ternyata yang ia punya hanya tinggal satu. Saking frustasinya, Sangwoo menuduh Ali curang karena terus-terusan menang. Sangwoo semakin emosi karena Ali tidak mau mengaku. Dia mencengkram kerah baju Ali dan memarahinya. 아니에요. 제가 아무것도. 새끼 너 아무것도 모르는 척하면서 너 이런 거 해본 적 없다며. Namun saat Sangwoo masih berteriak, kepalanya ditodong pistol oleh staf. 내려온 거야? Adegan berpindah ke Sae-byok dan gadis bertindik yang sedang deep talk. Gadis bertindik bertanya tentang alasan kenapa Sae-byok pindah dari Korea Utara. Sae-byok menjawab, dia kira hidupnya bisa lebih baik. Namun saat ditanya, apakah hidupnya sekarang sudah lebih baik, Sae-byok membisu. Gadis tindik menanyakan tentang keluarganya. Dan Sae-byok bilang bahwa hanya ada adiknya yang sekarang di panti asuhan. Ayahnya tertembak dan hanyut saat akan menyeberangi sungai. Sementara ibunya ditangkap oleh petugas Tiongkok kemudian dipulangkan. Adegan beralih, sekarang Gi-hun bermain tebak lereng dengan si kakek. Namun tampaknya nasib Gi-hun juga tidak baik karena terus-terusan kalah dari si kakek. Sementara itu, Bang Jabrik memulai permainan baru dengan bawahannya. Sekarang mereka main lempar kelereng. Apabila seorang berhasil memasukkan kelereng ke lubang, maka dia mendapatkan semua kelereng di tanah. Kembali lagi ke deep talk gadis-gadis kita. Si gadis tindik kini bertanya soal apa yang akan Sae-byok lakukan kalau memenangkan uang dari game ini. Sae-byok menjawab kalau dia hanya ingin membeli rumah dan membawa ibunya dari Korea Utara. Gadis tindik bilang kalau Sae-byok bisa dapat lebih dari itu. Sae-byok pun menjawab kalau dia ingin mengunjungi Pulau Jeju yang eksotis. Gadis bertindik menertawakan Sae-byok karena impiannya yang kecil. Dia pun menawarkan untuk mengajar Sae-byok cara untuk menghabiskan uang di Korea Selatan. Namun setelah beberapa saat, gadis tindik sadar bahwa mereka tak bisa keluar bersama. Kini kamera beralih pada Sangwoo yang berlutut di hadapan Ali sambil menangis. Dia meminta maaf dan berkata bahwa dia tidak bisa mati di sini karena keluarganya akan ikut mati juga. 야, 너도 내 덕분에 여기까지 와가지만 해도 같이 여기서 나가기로 약속했잖아. 야, 그러니까. Ali juga menangis dan meminta maaf karena dia juga punya keluarga. Karena putus asa, akhirnya Sangwoo membujuk dan menawarkan Ali untuk bekerja sama lagi. Ali yang masih menangis pun berkata, "Apa rencanamu?" 내 말 한 번만 믿고 도와줘. 어떻게 할 건데? Sekarang kembali pada Gi-hun yang semakin frustasi. Lagi-lagi dia kalah cuy. Staf yang mengawasi berjalan mendekati Gi-hun dan mulai mengambil pistolnya. Tapi Gi-hun dengan panik langsung mengaku kalau dia masih punya satu kelereng yang tersisa. Permainan lempar kelereng antara Bang Jabrik dan bawahannya masih berjalan. Namun kali ini, akhirnya Bang Jabrik berhasil menang dan mengambil kelereng yang ada di tanah. Di sisi lain, Sangwoo dan Ali sedang menyusun rencana. Sangwoo berkata bahwa apabila ada tim yang terus-terusan seimbang sampai waktunya habis, tidak mungkin langsung dieliminasi. Dan bisa saja, dipertandingkan kembali dengan sistem tim versus tim. Sesaat kemudian, tembakan pertama terjadi di dekat mereka. 우리 둘 다 같이 나갈 수 있어. Sangwoo pun bertanya, apakah Ali mau melihatnya seperti itu juga? 2번 탈락. 넌 Tembakan kedua terjadi, namun kali ini berada di dekat Sae-byok dan gadis bertindik. Gadis bertindik bertanya apakah Sae-byok pernah melihat orang mati. Sae-byok pun bercerita bahwa dulu di kotanya pernah ada wabah, COVID mungkin.
Orang-orang mati setiap harinya. Mayat-mayat dikumpulkan oleh para tentara kemudian dibakar. Nenek, kakek, dan juga kakak Sebyok merupakan salah satunya. Sekarang giliran gadis bertindik yang ditanya. Dia bercerita bahwa mayat pertama yang ia lihat adalah ibunya sendiri, yang dibunuh oleh ayahnya sendiri juga. Dan yang selanjutnya adalah ayahnya, yang dia bunuh oleh tangannya sendiri juga. Ternyata ayahnya adalah seorang pendeta yang sering melakukan KDRT sambil berdoa agar diampuni dosanya. Tembakan selanjutnya berbunyi, membuat kaget Gihun yang masih bermain dengan si kakek. Ironisnya, setelah dia mengganti jawabannya karena ragu, tebakannya malah salah. 잠깐만요. Gihun langsung terdiam karena semua kelerengnya sudah habis. Tapi tiba-tiba, si kakek bertanya kembali apa tebakan Gihun tadi. Rupanya si kakek masih linglung dan lupa. Melihat kesempatan ini, Gihun dengan ragu-ragu mengubah jawabannya. Si kakek pun menerima hasil tersebut. 방금 내가 쳤네. Kembali pada Sangwo dan Ali. Ali masih ragu-ragu dan bertanya apakah mereka akan berhasil. Sangwo meyakinkan Ali untuk kesekian kalinya dan berjanji akan memberikan satu kelereng terakhirnya apabila mereka gagal, agar Ali tidak merasa bersalah atas kematian Sangwo. Ali pun akhirnya setuju dan menanyakan rencananya. Sangwo memberitahu Ali bahwa mereka harus berpencar dan mengamati tim-tim yang tersisa dan mengincar tim dengan anggota paling muda atau yang paling tua. Ali mengangguk dengan yakin, kemudian bergegas pergi melaksanakan rencana mereka. Namun sebelum dia menjauh, Sangwo menghentikannya. Sangwo berkata akan tidak aman kalau dia membawa kantongnya seperti itu. Dia pun menawarkan untuk mengamankan kantong tersebut. Ali percaya pada Sangwo. Dia pun memberikan kantong tersebut padanya. Kemudian, Sangwo tiba-tiba membuka pakaian dan merobek kaosnya. Kembali ke si Jabrik dan bawahannya. Kini kelereng si Jabrik hanya tersisa satu, dan lemparan kali ini menjadi penentu nasibnya nanti. Dia pun mencoba fokus dan melemparkan kelereng tersebut. Namun sayang, kelereng yang ia lempar hanya bisa mencapai tepi lubang. Ternyata, bawahan si Jabrik juga hanya tinggal memiliki satu, dan dia pun melemparkannya. Adegan diperlambat, dan saat kelereng bawahan Jabrik hampir masuk, tiba-tiba kelereng tersebut berbelok arah karena membentur kerikil di depannya. Dengan ajaib, kelereng tersebut malah menabrak kelereng si Jabrik yang nganggur di tepi lubang hingga jatuh ke dalamnya. Pada akhirnya, si Jabriklah yang menjadi pemenang. Karena tak terima, ia pun berlari kabur dari staf yang hampir menembaknya. Kita semua tahu, kabur dari tempat ini hanya akan berakhir sia-sia. Jadi saat bawahan si Jabrik sampai di depan, dia sudah disambut oleh petugas yang menodongnya dengan senjata api. Tak butuh waktu lama, dia pun ditembak mati setelah mengucap umpatan terakhirnya. Tepat di saat tersebut, dengan cepat Sangwo menukar kantung Ali dengan yang ada di tangannya. Memang yang namanya orang putus asa, apapun rela dilakukan gitu. Setelah selesai, Sangwo pun berdiri dan mengalungkan kantung kelereng Ali yang sudah ia modifikasi. Ali pun pergi, dan adegan kini berganti. Kembali ke Gihun dan si kakek. Kali ini Gihun mulai memanfaatkan keadaan si kakek yang linglung dan mengubah jawaban si kakek. Si kakek pun malah lanjut percaya dan menyerahkan kelerengnya pada Gihun. Adegan berganti lagi menuju Ali. Dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sangwo. Dia terus berjalan dan mengecek pemain walaupun berkali-kali dikagetkan oleh suara tembakan di sekitarnya. Sementara Sangwo mengambil kembali pakaiannya yang tergeletak di tanah, beserta kantung kelereng yang ia tukar. Gihun dan si kakek masih melanjutkan permainan mereka. Namun tampaknya sekarang Gihun mulai merasa bersalah. Kembali lagi pada Sangwo. Kini dia memberikan kantung kelereng yang dia tukar tadi kepada staf. Sangwo memberitahu bahwa peraturan permainan ini adalah mendapatkan kelereng lawan dengan permainan apapun tanpa melakukan kekerasan. Dan dia tidak melanggar aturan tersebut. Pada akhirnya, staf menerima kantung tersebut. Dan adegan pun kembali menuju Saebyok dan si gadis yang bertindik. Saebyok mengajak si gadis tindik untuk memulai permainan seperti yang mereka rencanakan. Gadis tindik menjelaskan permainan yang mereka lakukan adalah lempar kelereng. Dan yang kelerengnya mendarat paling dekat dengan tembok, maka dia yang menang. Kemudian Saebyok pun balik menanyakan nama gadis tersebut. Jiong adalah jawabannya. Saebyok bertanya siapa yang akan lempar duluan. Jiong pun memilihnya. Si kakek mengecek kantung kelereng miliknya. Namun sayang, kini kantung tersebut kosong tak ada sisa. Kakek berkata apa yang harus dia lakukan. Dia ingin bermain lagi. Dia pun meminta Gihun untuk meminjamkannya satu kelereng saja. Namun Gihun hanya bisa meminta maaf dan bangkit dari duduknya.
Namun tiba-tiba si kakek ternyata masih menyimpan satu kelereng di sakunya. Gihun yang heran langsung mengecek isi kantungnya tersebut, dan ternyata isinya hanya 19 kelereng. Saat dia mengangkat wajahnya, si kakek sudah pergi meninggalkannya. Setelah Sebyok selesai, sekarang giliran Jiong untuk melempar. Namun bukannya melempar, Jiong justru malah menjatuhkan kelerengnya ke tanah dengan sengaja. Sebyok kaget. Kemudian dia mendorong Jiong ke tembok dan bertanya apa maksud dari perbuatannya. Sebyok menyuruh Jiong untuk melempar kembali. Namun Jiong menolak dengan alasan dia masih akan tetap kalah dan ingin kalah dengan cara yang keren. Namun Jiong tetap menolak, berkata bahwa dia sudah tak punya apapun lagi. Berbeda dengan Sebyok yang mempunyai keluarga sebagai alasan untuk keluar dari game ini. Jiong terus memikirkan apa yang mau dia lakukan setelah keluar. Namun dia sama sekali tak mendapatkan jawabannya. Jiong meminta Sebyok untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. Lalu bertemu ibunya, menjemput adiknya, dan pergi ke Pulau Jeju. Sebyok membisu, air mata mengalir di pipinya. Di sisi lain, Ali kembali lagi ke tempatnya, dan Sangwo berkumpul. Dia memanggil-manggil Sangwo, namun panggilan tersebut tak kunjung terjawab. Sangwo yang sudah menang, kini berjalan menuju pintu keluar. Ia mendengar teriakan Ali, namun dia enggan untuk kembali. 형! Kini adegan beralih pada Sebyok, yang berjalan meninggalkan Jiong. Sebelum dia pergi, Jiong memanggil namanya sekali lagi. 고마워. Gihun masih mengejar si kakek, membujuknya untuk kembali bermain. Namun si kakek malah masuk ke gerbang rumah yang diakui sebagai rumah lamanya. Dia terus bercerita dan mengabaikan Gihun. Hingga pada akhirnya Gihun pun kehabisan kesabaran, mencengkram pundak si kakek dan berteriak lagi, menyuruhnya untuk segera sadar dan mendengarkannya. Namun setelah itu, si kakek masih larut dalam ceritanya. Gihun tak punya pilihan lain selain menangis dan memohon. Akhirnya si kakek pun menjawab dan menawarkan untuk bermain sekali lagi dan mempertaruhkan semuanya. Gihun protes dan berkata itu tidak masuk akal. Namun jawaban si kakek membuatnya kaget. Ternyata si kakek sadar kalau Gihun telah membodohi dan mengambil semua kelerengnya. Si kakek meraih tangan Gihun, kemudian memberikan satu kelereng terakhirnya. Gihun pun berjalan keluar. Kemudian si kakek bilang bahwa sekarang dia mengingat namanya, yaitu Oh Ilnam. Staf pun masuk, menodongkan pistolnya pada kepala si kakek tua. Gihun dengan hati yang remuk masih melanjutkan langkahnya, berjalan melewati jasad mereka yang gugur tergeletak di permainan kali ini. Dan episode ke-6 pun selesai. Perjalanan mereka untuk mencapai kemenangan tetap berlanjut. Orang-orang yang mereka percaya telah gugur satu demi satu. Pengkhianatan, kecurangan, kebohongan dilakukan demi bertahan hidup. Apa yang akan terjadi setelah permainan hidup dan mati ini selesai?